Oke, selamat datang di kuliah Statistika Bisnis 2. Sekarang kita akan bahas salah satu distribusi teoretis diskrit, yaitu ini ya. Kita bahas tentang distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik ini gambarannya seperti berikut. Misalkan kita punya suatu populasi, gitu ya. Populasi ini sejumlah N. Nah, dari populasi ini dibagi dua tipe, gitu ya. Ada tipe 1 sejumlah K, dan tipe yang kedua ya sejumlah, berarti apa? Ya kalau populasinya di sini saya tulis di luar saja ya. Kalau N berarti tipe pertama K, tipe kedua itu N kurang K, gitu ya. Terus kemudian dari populasi ini diambil N kecil sampel sebanyak N kecil gitu. Nah, ketika diambil sampel dari N kecil, misalkan ini adalah gitu ya, ini kita katakan tipe 1 gitu ya, tipe 1 kita bisa katakan dari karena ada dua kejadian, kita bisa bilang K ini adalah suksesnya, yang N kurang K ini adalah gagalnya. Oke. Nah, ketika kita ambil sampel sebanyak N kecil, nah jika dari sampel sebanyak N kecil ini terdapat X yang sukses, nah maka kita tulis gitu ya, peluang dari variabel acak X besar sama dengan X kecil. Nah, itu kita katakan ini ya, peluangnya itu, oke, sebelum kita hitung peluangnya, kita bilang dulu X-nya ini berdistribusi ini ya, hipergeometrik. Itu ya, hipergeometrik dengan yang suksesnya pada sampel itu sebanyak X, populasinya N besar, terus sampelnya N kecil, dan banyaknya yang sukses pada populasi sebanyak K. Itu ya. Nah, ini peluangnya bagaimana? Ya, peluangnya seperti ini ya. Kalau kita ambil dari N buah sampel, ada X buah yang sukses, berarti dari X buah yang sukses, di populasinya ada berapa yang sukses? K gitu ya. Berarti cara mengambil X buah sampel yang sukses dari K yang ada, terus dan kita kali, terus dengan apa? Banyaknya mengambil, kalau N sukses, X-nya sukses, berarti ada N kurang X gagal. Berarti banyaknya mengambil apa? N kurang X yang gagal dari apa? Yang gagal di populasi ada berapa? N kurang K. Terus dibagi dengan apa? Ya banyaknya cara mengambil N buah sampel dari N kecil buah sampel dari N besar populasi. Jadi seperti ini rumusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita tulis X itu berdistribusi hipergeometrik dengan apa? X itu banyaknya yang sukses pada sampel, N besar populasi, ukuran populasi, N kecil ukuran sampel, dan K itu adalah banyaknya yang sukses pada populasi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau hipergeometrik itu kasusnya begini. Hampir mirip dengan binomial gitu ya. Kalau kita punya populasi seukuran N besar, terus kemudian dari populasi seukuran N besar itu ada K yang sukses, berarti otomatis N kurang K-nya gagal. Terus kemudian jika ada seorang yang ingin mengambil sampel berukuran N kecil, dan dari sampel itu ada X buah yang sukses, otomatis N kurang X gagal, maka kalau kita menghitung peluang variabel acaknya itu sama dengan X, gitu ya, banyaknya sukses yang diambil adalah X, maka itu sama saja dengan apa? Yang ini ya, nilai kombinasi ini. Gitu. Oke, kita coba ke contoh saja. Gitu ya, contoh. Kan dari satu kotak, gitu ya, dari kotak berisi 50 bola, gitu ya, misalkan terdapat 10 bola yang
rusak. Terus Dimas mengambil misalkan 20 bola dari kotak itu. Nah, terus ditanya apa? Tentukan peluang terambil 7 bola rusak dari 20 bola yang diambil. Oke, misalkan soalnya seperti ini ya, kita jawab. Nah, yang pertama kita tulis dulu variabel acaknya apa. Ya, kita namakan variabel acaknya X. X itu apa? Ya, berarti banyaknya bola rusak yang diambil Dimas. Gitu ya, banyaknya bola rusak yang diambil Dimas. Nah, kita lihat di sini, bolanya ada berapa? 50 dalam kotak ya. Terus Dimas ngambil 20 bola. Berarti kita tentukan dulu ya, ruang sampelnya apa? Ya, ruang sampel adalah apa? Himpunan, ya semua kemungkinan apa? Mengambil 20 bola dari 50 bola. Nah, banyaknya ruang sampel apa? Ya, banyaknya ruang sampel berarti apa? Ya, kombinasi 50 dengan 20. Makanya, kalau kalian lihat di sini ya ini ya, pada bagian penyebut menghitung peluang pada distribusi hipergeometri, penyebutnya itu adalah banyaknya ruang sampelnya. Seperti itu. Nah, di sini ruang sampelnya. Terus kemudian kita tulis ya, karena kita sudah tahu berarti apa ini X. Kita tulis dulu ukuran sampelnya, ukuran populasinya 50, yang sukses, atau kita katakan apa, bolam yang rusak ada berapa? 10. Gitu ya. Terus sampelnya diambil 20. Nah, dari sampel itu yang rusak diharap berapa? 7. Jadi kita tahu apa? X itu berdistribusi hipergeometrik dengan yang banyak yang diambil rusak itu 7, ukuran populasi 50, ukuran sampel 20, banyaknya yang rusak pada populasi itu 10. Berarti kita hitung apa? Ya, peluang yang bola terambil rusak itu ada 7 adalah apa? Ya, berarti kombinasi memilih 7 bola dari 10 bola dikali kombinasi apa? Sisanya berarti apa? 13 bola dari apa? Kalau 10 bola rusak berarti 40 tidak rusak. Terus dibagi kombinasi 20, 50. Gitu ya. Berarti ini kalau 10 kombinasi 10 dengan 7 berarti kita punya 10 kali 9 kali 8 dibagi 6. 3 faktorial. Gitu ya. Ini dan ini coret, ini sisa 3, ini sisa 4. Terus dikali kombinasi 40 dengan 13, banyak sekali ya. Terus kombinasi 50 dengan 20. Berarti kita punya di situ 120 dikali kombinasi 40, 13 dibagi kombinasi 50, 20. Itu ya, pokoknya sekian. Bisa dihitung lah. Gitu ya. Yang penting hitungannya tidak begitu diperhatikan, yang penting Anda tahu apa yang ditulis. Gitu ya. Oke, nah itu demikian distribusi hipergeometrik. Nah, tapi distribusi hipergeometrik ini bisa diperluas. Seperti apa? Misalkan gini, kita punya populasi seukuran N. Terus kemudian dari N populasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Gitu ya, ada beberapa tipe. Misalkan kita katakan di sini ada gitu ya. Misalkan ada N1, N2, N3, N4 sampai ada NK tipe. Gitu ya. Kalau tadi cuma 2, sukses dan gagal. Di sini tidak hanya sukses dan gagal. Kita bisa katakan ada sukses 1, sukses 2, sampai sukses yang ke K. Begitu. Nah, kemudian misalkan diambil sampelnya seukuran N. Nah, terus misalkan diharapkan dari diambil sampel seukuran N ini kalau ada X1 dari ada sebanyak X1 dari tipe 1 terus dan sampai apa? Ada sebanyak XK dari
dari tipe K. Ini maksudnya ini tipe 1 ada sebanyak N1, tipe 2 ada sebanyak N2, sampai tipe K ada sebanyak NK. Gitu ya. Jadi kita tahu apa? N1 ditambah N2 sampai NK itu adalah populasinya N, dan juga apa? Kalau dari N buah sampel ada XK buah tipe, berarti apa? X1 tambah X2 sampai XK itu ada sebanyak N kecil. Nah, kalau kita harapkan seperti ini, maka peluangnya ini ya. Jadi kita katakan apa? Peluang variabel acaknya itu bernilai X1, X2, sampai XK. Itu sama dengan apa ya? Sama dengan kombinasi dari X1, tipe 1 ada sebanyak berapa? Ya, N1 ya. Terus nanti kombinasi X2, N2, sampai dikali kombinasi XK, NK, terus dibagi dengan apa? Kombinasi N besar dengan N kecil. Seperti itu ya. Kita ke contoh. Gitu. Contoh. Misalkan begini. Dalam satu kotak yang berisi misalkan 50 bola, gitu ya. Di situ terdapat misalkan 9 bola merah, 11 bola biru, 12 bola hijau, terus 8 bola putih, kemudian 8 bola putih, dan 10 bola kuning. Pas ya, 9 tambah 11, 20, 20 tambah 12, 32, tambah 8, 40, tambah 10, 50. Oke, terus kemudian Sinta, misalkan ya, Sinta mengambil 15 bola dari kotak. Nah, tentukan peluang yang terambil adalah misalkan 2 bola merah, terus 5 bola biru, terus 7 bola hijau, 7 bola hijau misalkan, dan 1 bola putih. Oke ya, berarti kita tulis. Misalkan nih di sini tentukan peluangnya. Ini, oke, kita jawab ya. Oke, yang pertama kita tahu apa? Variabel acaknya adalah apa ya? Banyaknya bola merah, biru, hijau, putih, dan kuning, gitu ya, yang diambil siapa namanya? Sinta. Kenapa ada kuning? Walaupun yang tidak diambil tidak ada kuning, kita tetap tulis, gitu ya. Oke, terus kita lihat ukuran populasinya berapa. Ukuran populasinya N besarnya ada 50. Terus ini dibagi jadi 5 tipe kalau tidak salah ya. Yang pertama ada 9 bola merah. 9. Oke, yang pertama ada 9. Terus yang kedua ada bola biru ada 11. Terus yang ketiga ada bola apa itu? Hijau kah? Hijau ya. Oke, hijau ada 12. Hijaunya ada 12. Terus putihnya ada 8. Ini putih. Dan yang terakhir kuning ada berapa? Ada 10. Oke, kemudian kita balik. Sampelnya yang kita ambil 15. Yang warna merah ada berapa? Yang diharapkan 2.
Terus yang warna biru diharapkan warna 5. Ada berapa? Ada 5. Terus yang warna hijau diharapkan ada 7. Terus yang warna putih 1. Berarti otomatis yang warna kuning ada sebanyak 0. Gitu ya. Ya, berarti kita tinggal hitung. Berarti peluang bola yang terambil, bola kuning yang terambil, bola merah yang terambil 2, terus biru 5, hijau 7, putih 1, dan kuning 0, ya berarti sama dengan kombinasi 2 dengan 9 kali gitu ya. Lebih bagus pakai warna ya. Oke. Yang pertama apa? Ya kombinasi 2 dengan 9, terus setelah itu kombinasi 5 dengan 11, terus setelah itu kombinasi 7 dengan 12, terus setelah itu kombinasi 1 dengan 8, dikali yang terakhir itu kombinasi 0 dari 10, terus dibagi dengan apa? Dibagi dengan kombinasi ya 50 dengan 15. Ya, tinggal dihitung. Gitu ya. Dihitung kombinasi 9 dengan 2 itu 36 dikali kombinasi 11 dengan 5, kita bisa tulis ya 11, 10, 9, 8, 7 per 120. Terus kita kali kombinasi 12 dengan 7 itu 12, 11, 10, 9, 8 bagi 120 juga. Terus kalau kombinasi 8 dengan 1 itu 8, kombinasi 10 dengan 0 itu 1. Jadi kita bagi dengan kombinasi 50 dengan 15. Kita punya di sini 36 dikali 120 itu 10 kita coret. 12 itu di sini 6. Gitu ya. Berarti ini 462. Terus dikali ini dan ini dicoret, habis. Dikali 792, dikali 8, kali 1, bagi kombinasi 50-15. Gitu ya. Oke, ini jawabannya. Gitu ya. Oke, itu sekian untuk distribusi hipergeometrik.